Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 7 di mata kuliah manajemen. Namun sebelum saya memulai presentasi saya dan diskusi kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa di pembahasan kita hari ini, saya tidak akan banyak membahas tentang teori manajemen, tetapi lebih kepada implementasi ataupun aplikasi manajemen pada aspek lingkungan atau masyarakat. Mengapa begitu? Karena bahasan kita lingkungan. Lingkungan ini kan sifatnya dinamis ya. Jadi kalau Pak Pidarta ini menulis bukunya itu 2011, mungkin pada waktu itu tulisannya ataupun opini-opininya itu baik dan cocok di kondisi masyarakat pada waktu itu. Tetapi saat ini kita di tahun 2020 mungkin hal yang dituliskan itu beberapa hal sudah tidak cocok ataupun sudah tidak menarik untuk didiskusikan seperti itu. Tetapi bila teman-teman ingin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan teori juga bukan suatu masalah. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Maksud saya presentasi saya kita hari ini tentang manajemen pada aspek lingkungan atau masyarakat. Kontennya yang pertama, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. 2. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. 3. Kegiatan kerjasama. 4. Peranan manajer dalam menangani hubungan dengan masyarakat. Sebelum itu, saya akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah segala hal yang ada dan yang terjadi di sekeliling pendidikan. Tentu saja yang terjadi di sekeliling pendidikan ini berkaitan dengan benda mati maupun benda hidup. Benda mati ini maksudnya ya lingkungan alamnya, kondisinya. Lalu yang benda hidup ini adalah manusia. Jadi manusia itu ya masyarakat itu sendiri. Nah, yang ditekankan dari manajemen pendidikan ini adalah lingkungan manusia atau masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena masyarakat itulah yang memiliki potensi untuk membuat keputusan, mereka yang berpotensi membuat pengaruh besar untuk lembaga pendidikan. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama ya. Jadi manajer perlu bekerja sama dengan masyarakat di lingkungannya dalam rangka memajukan pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya dipegang oleh lembaga pendidikan atau manajer saja, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Langsung saja di pembahasan pertama, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ya, bagaimana hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat? Keduanya memiliki hubungan saling memberi dan saling menerima. Jadi ada aksi dan reaksi. Masyarakat menyediakan kebutuhan pendidikan. Contohnya saja wali murid ataupun calon wali murid ya. Mereka memberikan sumbangan pembangunan, mereka memberikan biaya sekolah. Nah, ini kan suatu bentuk menyediakan kebutuhan pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan untuk masyarakat memberikan layanan dan pembaharuan. Nah, lembaga pendidikan pasti memberikan layanan pendidikan ke masyarakat. Dan lembaga pendidikan sebagai pembaharu maksudnya ya lembaga pendidikan ini menghasilkan ilmuwan-ilmuwan maupun pengetahuan yang baru untuk mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Pembahasan yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi.
Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, Dewan Pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Lalu ada bentuk yang kedua, yaitu komite sekolah. Lembaga mandiri, ini menurut undang-undang lagi, lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Nah, bentuk yang ketiga adalah persatuan orang tua. Persatuan orang tua ini tidak diatur undang-undang dan dibentuk menurut keinginan para wali murid itu sendiri. Jadi sifatnya lebih fleksibel. Misalnya saja persatuan orang tua kelas 1, persatuan orang tua kelas 2. Nah, mereka dalam komunitasnya ini saling bertukar pikiran ataupun saling memberi informasi untuk memajukan pendidikan maupun memberikan koreksi kepada lembaga pendidikan itu sendiri sebagai kontrol seperti itu. Cara partisipasi masyarakat. Yang pertama, mengikuti pertemuan. Ya, biasanya sekolah mengadakan pertemuan setiap semester ataupun setiap tahun dengan wali murid pada waktu rapotan ataupun parenting seperti itu. Lalu yang kedua, mengaudit keuangan, biasanya dilakukan oleh komite sekolah. Yang ketiga, mengikuti basar. Mengikuti basar ini biasanya sekolah membuat seperti open house, jadi ada acara di dalam sekolah yang bisa diikuti oleh masyarakat ataupun wali murid. Jadi mereka beracara bersama-sama di dalam sekolah, masyarakat dan siswa itu. Yang keempat, memberikan sumbangan. Nah, memberikan sumbangan ini yang saat ini bisa dilakukan dengan berbagai macam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan platform kitabisa.com. Dengan platform ini, semua orang dapat menggalang dana dan berdonasi secara online. Ya, ini salah satu contohnya tampilan platform kitabisa.com. Penggalang dananya Satu Padu Indonesia ini. Lalu untuk apa dananya itu? Untuk darurat pendidikan layak untuk anak pelosok. Ya, jadi kalau misalkan masyarakat yang di kota ataupun yang ada di Jawa, mereka berkelebihan lalu ingin membantu dan berdonasi kepada teman-teman yang ada di pelosok, tapi mereka tidak punya waktu. Nah, inilah caranya. Jadi tanpa menghabiskan waktu untuk pergi ke sana untuk memberikan donasi, tanpa pengeluaran biaya tiket, tapi tetap bisa berdonasi ya. Ini membantu sekali gitu platform ini. Platform ini tidak perlu menunggu kaya untuk berdonasi. Kenapa? Karena donasinya seperti yang saya contohkan di situ. Ini saya screenshot dari platform itu. Ada 5.000, ada 4.000, ada 10.000. Artinya ya semua orang bisa gitu. Semua lapisan masyarakat ketika mereka rindu untuk memberi, mereka ingin berdonasi. Ya inilah cara yang memfasilitasi mereka seperti itu. Ketiga, kegiatan kerjasama. Apa saja yang dilakukan? Saya membagi menjadi beberapa hal. Ini yang pertama, kegiatan kurikuler, yaitu karya wisata dan PKL. Nah, ini bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Seperti teman-teman kalau dulu waktu S1 juga pernah PPL, nah itu kan juga salah satu contohnya. Lalu aktivitas pengajar. Guru mengunjungi rumah untuk membina persahabatan. Entah itu ingin mengunjungi siswa yang sakit atau wali murid yang sakit, atau memang sengaja untuk membina persahabatan, melakukan pembinaan. Lalu contoh yang kedua, memberi kesempatan masyarakat menjadi narasumber. Di sini saya berikan gambar adalah kejadian di Surabaya. Jadi pada waktu itu ada peringatan Hari Pahlawan dan selama
saya rasa itu sekitar 1 bulan, para veteran ini disebar dan bergilir, mereka datang ke sekolah SD negeri maupun swasta untuk membagikan pengalaman, memberikan motivasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme anak-anak sekolah. Nah, ini sebagai wujud bahwa mau usia berapapun, mereka tetap bisa memiliki dampak dan mereka bisa memberikan sumbangsih untuk lembaga pendidikan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Saya contohkan di sini pramuka dan pentas seni. Kegiatan ini pasti perlu kerjasama dengan masyarakat, terutama wali murid ya, perizinan dan sumbangan materi biasanya. Kegiatan selanjutnya adalah kunjungan di sekolah. Ini yang jarang terjadi. Ini saya berikan contoh asli ya, ini teman saya. Jadi dia adalah wali murid yang menjadi narasumber di sekolah. Dia memposting kegiatannya itu di Instagramnya, akun Instagramnya, lalu ada captionnya seperti ini. Nah, pagi ini saya 1 dari 10 orang mama-mama lainnya diberi kesempatan menjadi narasumber AK. AK ini anaknya, ngajar anak-anak kelas 2 SD tentang ilmu hewan yang kita pelihara di rumah. Ada sugar glider, turtle, kameleon, musang, rabbit, papi, bird, hamster. Meskipun awalnya bingung bagaimana berhadapan dengan ratusan anak kelas 2 SD, tapi aku senang dapat pengalaman seru pagi ini yang juga termasuk hobi saya, public speaking, apalagi untuk dunia pendidikan. Jadi sebenarnya wali murid itu senang kok kalau mereka diajak bekerja sama seperti ini. Tapi memang mungkin beberapa sekolah belum berpikir atau belum terpikir ya untuk melakukan kegiatan ini. Ini kegiatan yang bisa membangun koneksi yang baik antara lembaga pendidikan dengan wali murid tentunya. Selanjutnya, kegiatan yang berkaitan dengan media massa. Salah satunya adalah program yang dimiliki oleh TVRI Jatim, yaitu Kabaret Ekspresi. Ini program yang mengajak sekolah-sekolah negeri maupun swasta untuk mereka seperti pentas seni begitu, lalu mereka tampil live di studio TVRI. Lalu yang kedua adalah contohnya media massa koran ya, Jawa Pos. Mereka biasanya di halaman tertentu, di satu halaman seperti itu, mereka khusus membahas tentang DBL. Nah, yang dilakukan TVRI dan Jawa Pos ini adalah salah satu cara media massa mengeksistensikan suatu lembaga pendidikan yang mereka expose. Nah, ini bentuk kerjasama yang baik. Jadi media massa mendapatkan program, lalu sekolah mendapatkan eksistensi seperti itu. Jadi ada kerjasama, simbiosis mutualisme seperti itu. Yang keempat, peranan manajer dalam menangani hubungan dengan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan manajer. Yang pertama, memacu pengajar agar berprestasi. Kenapa sih pengajar harus membuat prestasi? Ya karena masyarakat itu tertarik dengan lembaga pendidikan yang memiliki prestasi. Lembaga pendidikan yang mencetak siswanya atau alumninya menjadi seorang ahli, menjadi punya prestasi yang unggul. Nah, jadi tidak perlu manajer itu repot-repot memaksa masyarakat untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikannya, tetapi dengan menunjukkan prestasi itu, masyarakat itu seperti perusahaan-perusahaan itu akan datang dengan sendirinya dan meminta bekerja sama dengan lembaga pendidikan itu. Yang kedua, membangun hubungan dengan wali murid. Tentu saja ini sangat penting ya, wali murid itu menjadi bagian yang penting dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, menghimpun alumni. Alumni juga menjadi bagian yang penting.
alumni adalah salah satu bagian dari masyarakat, mereka sudah punya posisi, lalu mereka perlu dirangkul kembali oleh lembaga pendidikan supaya alumni ini juga bisa membantu memberikan jalan untuk bekerja sama dengan masyarakat. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak berkompeten. Nah, poin yang keempat ini yang ingin saya bahas lebih banyak karena kerjasama dengan pihak berkompeten ini sudah dicontohkan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, Kemendikbud punya kerjasama dengan Netflix. Nah, saya dapatkan ini dari Instagram Kemendikbud. Kami apresiasi Netflix dengan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perfilman di Indonesia. Kemitraan ini kita lakukan sebagai upaya mendukung dan menginternasionalkan produksi film anak bangsa. Nah, kenapa sih kok harus Netflix gitu? Netflix ini salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Angeles. Nah, dalam dunia perfilman, sebuah film itu akan tembus pasar internasional bila film mereka masuk sebagai film Hollywood. Tentu saja, untuk menembus pasar Hollywood ini sangat sulit dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, Nadiem membuat jalur pintas dengan membangun kerjasama dengan Netflix. Jadi, harapannya karya anak Indonesia dapat diakses lebih mudah untuk masuk ke pasar internasional tanpa harus ke Hollywood dulu. Nah, saya menemukan beritanya. Selamat menyaksikan. Netflix berkomitmen menggelontorkan $1 juta Amerika untuk mengembangkan perfilman Indonesia lewat berbagai program peningkatan kapasitas. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan kerjasama dengan Netflix ini berfokus memasang dan menunjukkan kehebatan talenta industri film dan budayawan Indonesia di panggung dunia. Program pertama bersama Netflix adalah menciptakan ribuan storyteller. Netflix juga akan menggelar pelatihan penulisan naskah dan film science kepada 15 penulis naskah Indonesia yang terpilih di Los Angeles, Amerika Serikat. Ada juga pelatihan 100 penulis naskah yang diadakan di Indonesia. Komitmen, terima kasih Netflix sudah berkomitmen, sudah ada komitmen sebesar $1 juta US untuk pembangunan kapasitas kreativitas itu tadi di LA mengenai scriptwriter kita, dan juga akan mengadakan workshop di Indonesia dengan 100 penulis untuk melanjutkan pola pelatihan itu. Di luar itu pun akan ada kompetisi film pendek yang akan diselenggarakan oleh Netflix dan temanya adalah azas-azas Pancasila. Jadi itu sangat exciting juga bagi kami untuk melihat talenta-talenta kita seperti apa film-film pendek ini, dan akan dipilih pemenangnya dan akan ada hadiah budget produksi sebesar $600.000 ya. Ya, jadi menarik ya kerjasama Kemendikbud dengan Netflix ini. Tetapi di sisi lain ternyata tidak ada kesinergian atau ada kontra dengan Kominfo. Jadi pengguna Telkomsel, di mana Telkomsel ini adalah perusahaan BUMN, mereka tidak bisa mengakses ataupun berlangganan Netflix. Nah, ini kan lucu ya. Jadi yang BUMN malah nggak bisa berlangganan Netflix. Nah, Netflix membuat kerjasama dengan Kemendikbud. Ini beritanya.
saya juga tidak mengerti kenapa para jajaran menteri ini tidak punya hubungan sinergi seperti itu, sehingga harus kontra program yang menteri satu dengan yang lainnya. Tapi yang ada saat ini memang pengguna Telkomsel belum bisa menggunakan ataupun berlangganan Netflix. Padahal Netflix itu sendiri murah loh. 1 bulan langganan 60.000. Kalau kita nonton ke bioskop satu film aja 50.000. Nah, Netflix bisa dapat banyak film. Ya saya nggak jualan Netflix ya. Jadi kita langsung aja next selanjutnya. Ya. Selain kerjasama Kemendikbud dengan Netflix, Kemendikbud juga bekerja sama dengan Google. Jadi diharapkan anak-anak Indonesia ini dapat membuat aplikasi yang mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar membuat aplikasi biasa saja, asal bikin aplikasi gitu, enggak. Jadi aplikasi yang memecahkan masalah itu contohnya seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan sebagainya. Teman-teman tahu ya maksudnya ya. Jadi Google ini sebagai pemilik data terbesar mengenai human behavior. Google ini juga memiliki Android yang banyak teman-teman pakai, itu punyanya Google, yang saat ini digunakan juga oleh jutaan manusia di muka bumi ini. Nah, bayangkan saja bila aplikasi buatan anak Indonesia itu muncul di etalase Play Store atau Google Play. Aplikasi tersebut pasti berpotensi berhasil. Mengapa? Karena parameter keberhasilan aplikasi diukur dari jumlah download, rating, dan positive feedback. Jadi, langkah kerjasama yang dilakukan oleh Nadiem telah membawa angin segar bagi pendidikan Indonesia yang belum pernah dilakukan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya. Kesimpulannya, masyarakat dan lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan. Keduanya perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai visi pendidikan. Terima kasih.